Halo, selamat sore. Kali ini kakak akan mencoba membahas tentang Pitagoras ya. Mungkin adik-adik udah tahu ya, adik-adik udah tahu apa itu Pitagoras. Nah, ini khususnya kakak akan jelaskan nanti bagaimana cara pengerjaan Pitagoras. Khususnya ini pasti sering digunakan untuk kalian yang kelas 12 ya. Di matematika wajib ada materi dimensi 3 ya. Nah, untuk dimensi 3 ini ada mencari jarak titik ke titik. Dan biasanya untuk jarak titik ke titik ini menggunakan Pitagoras ya. Di mana syarat Pitagoras itu harus ada segitiga siku. Nah, di sini kakak udah bikin dua segitiga siku ya. Kita akan coba mengerjakan eh, bagaimana aplikasi dari Pitagoras ini ya. Kita akan mencari sisi eh, panjangnya ya atau sisi miringnya ini loh. Nah, jadi di sini kakak udah sediakan dua segitiga siku-siku. Nah, cara untuk mencari Pitagoras itu rumusnya adalah seperti yang kita tahu ya, miring kuadrat sama dengan, ya ini sisi lurusnya sekarang ya, taruh aja 4 akar 2 kuadrat ditambahkan sisi lurus yang lain adalah 4 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan, ini kuadratin, 4 dulu yang kuadrat ya, 4 kuadrat 16, akar 2 juga dikuadratin, jadi 2 ya. Oke, 4 kuadrat 16. Oke, jadi X kuadrat sama dengan 16 dikali 2, 32 ditambah 16. X kuadrat sama dengan 48. X sama dengan akar 48. Di mana 48 itu kita bikin 16 dikali 3. Sehingga akar 16-nya bisa diakarin 4 akar 3. Oke, ini normalnya seperti ini ya. Oh, berarti X ini adalah 4 akar 3. Nah, bagaimana dengan cara yang lain? Untuk cara yang lain akan kakak kasih tahu. Nah, ini sebetulnya bisa lebih cepat ya, tapi syaratnya itu harus ada bilangan yang sama ya. Nah, coba lihat deh di sini dan di sini ada bilangan yang sama nggak depannya? Ternyata kalau kita lihat, nah kita ganti warna ya, kita ganti warna ini deh coklat. Nah, ini ada yang sama nih, 4 sama 4. Kita buletin yang sama ya, depannya kita buletin. Jangan akar, tapi yang samanya harus bilangan biasa ya. Berarti kalau karena di sini yang sama adalah 4, berarti di sini nanti juga pasti 4 ya. Ini pasti 4 juga nih. Langkah kedua adalah kamu bikin akar di belakangnya. Nah, coba lihat di belakang bilangan yang sama ini udah ada akar 2 ya, berarti biarin aja. Kalau yang di sini ini belum ada akar nih. Karena ini adalah 4, 4 itu adalah 4 dikali 1. Berarti 1 kalau mau dibikin akar ya akar 1 ya. Akar 1. Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan sekarang akarnya. Ini kan 2. Ini 1. Coba ditambahin 2 ditambah 1. Berarti di sini adalah akar 3. Sama nggak? Coba lihat. Iya, sama ya. Oke. Kita coba contoh yang lain. Oke, di sini kita akan coba contoh yang lain nih ya. Di sini adalah 8 akar 2 dan 8 akar 3. Kita akan cari menggunakan cara normal dulu ya. Berarti X kuadrat sama dengan akar 8 akar 2 kuadrat ditambah 8 akar 3 kuadrat ya. Oke, kita akan kuadratkan. Nah, ini kan jadi gede tuh. 8 kuadrat 64 ya. Akar 2 kuadrat 2 ditambah 8 pangkat 2 64. Akar 3 kuadrat 3. Berarti X kuadrat sama dengan, nah ini 64 kali 2, 128 ditambah 64 kali 3, berapa tuh? 180, 192. Oke, berarti X kuadrat sama dengan akar 100 tambah 100, 200, 200, 310, 320. Nah, ini gimana nih cara ngakarinnya? Berarti harus dibagi bilangan kuadrat ya. Kita bikin aja 4 dikali 80 dulu ya. Berarti 4 itu akar 4, 2 dikali akar 80. 80 itu adalah 16 dikali 5. Oke, kita akarin lagi. 2 dikali akar, akar 16, 4 ya. Akar 5. X kuadrat sama dengan 2 kali 4, 8 akar 5.
Oh, berarti X ini adalah 8 akar 5. Coba kita gunakan cara yang tadi nih. Kalau untuk cara yang tadi berarti harus ada bilangan yang sama. Di sini ada bilangan yang sama nih, ternyata 8 sama 8. Berarti kita tulis di sini juga pasti 8. Nah, langkah kedua, syaratnya di belakang bilangan yang sama itu harus ada dalam bentuk akar. Dan ternyata di sini ada bentuk akar, akar 2. Yang di sini akar 3. Oke, dua-duanya udah ada akar. Tinggal kamu tambahkan 2 ditambah 3. Berarti 5. Oh, berarti 8 akar 5. Gitu kan. Gampang ya? Oke, kita akan coba satu soal lagi. Oke, kita coba ke contoh terakhir. Nah, kita akan gunakan seperti biasa cara manual dulu ya. Jadi, X kuadrat sama dengan akar 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 16 kuadrat itu berapa? 256 ya. Nah, ditambah 8 kuadrat 64. Berarti X kuadrat sama dengan akar 200, 320 ya. Kayaknya sama kayak yang tadi ya, 320. Nah, di sini kadang-kadang kita itu kebingungan gimana cara menyederhanakan bentuk akar. Ya, kalau yang sudah cepat mungkin cepat, tapi dengan cara ini kelemahannya adalah kadang-kadang adik-adik itu sulit untuk menyederhanakan bentuk ini ya. Kalau yang udah tahu, oh ini gampang Kak. Dengan 16 kita bikin dulu 16 dikali 20 gitu kan. Ini kan 320. Terus yang mau bikin 16 ini akarnya 4 dikali, nah 20 ini bikin lagi 4 dikali 5 ya kan. Berarti 4 dikali akar 4 itu 2 dikali akar 5. Oke, berarti kalikan yang non akar dulu. 4 kali 2 8 akar 5. Nah, gimana kalau kita menggunakan cara yang cepat? Nah, ini nggak ada yang sama Kak, tapi bisa kita akalin. Kita bisa bikin sama. Gimana caranya? 16 ini kita pecah supaya sama jadi 8. Berarti bisa kan? 16 itu 8 dikali 2, ya kan? Nah, ini ada yang sama. Ada ya, 8-nya sama nih. Oke, berarti di sini juga pasti 8. Langkah kedua, belakangnya harus dibikin akar. Karena di sini ada angka 2, kalau dibikin akar, 2 itu sama dengan akar 4. Ya enggak? Ya apa yang ya? Akar 4 berapa? 2 kan? Nah, berarti 2 ini sama dengan akar 4. Kalau kamu bingung caranya, gini aja. Kayak misalkan 2 itu akar berapa sih? Kamu bikin akar dulu, terus kalikan 2 dikali bilangan sendiri kuadratnya. 2 kali 2, 4. Kalau 3 akar berapa ya? Berarti bikin akar dulu, 3 kali 3, 9. Kalau 5 akar berapa ya? Bikin akar dulu, 5 kuadrat, 25 ya. Kayak gitu caranya ya. Oke. Nah, karena di sini nggak ada angka nih, kalau nggak ada angka berarti kan angka 1 kan sebetulnya. Nah, 1 ini kalau dibikin akar, terus kalikan 1 kali 1, 1. Nah, lihat, belakangnya udah bikin akar. Ya. Kalau udah bikin akar, tinggal ditambah. 4 ditambah 1 berarti akar 5. Coba lihat sama nggak? Nah, sama ya. Oke, jadi tinggal kamu tentukan cara mana yang kamu pilih ya. Tapi khusus untuk di sekolah biasanya untuk soal esai kita harus menggunakan cara ini ya. Ini cara yang penting. Jadi ini cara wajib nih yang kamu harus tahu ya. Ini cara wajib. Nah, kalau ini adalah cara cerdas ya. Kalau ini kamu gunakan ketika mepet ya, khususnya untuk soal-soal PG atau untuk soal-soal pembuktian supaya kamu cepet nih berapa nih hasilnya gitu. Oke? Oke. Semoga bermanfaat dan silakan di-share ke teman-temannya supaya tahu tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemi. Sukses terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.